Alhamdulillah. Tetapi perjalanan itu terasa ringan karena kita punya niat yang baik. Kita pengen silaturahmi, kita pengen agar agama Allah ini bisa semakin diminati, semakin berkembang, semakin banyak kader-kader Islam ke depan, sehingga kita semangat bergerak. Saya juga mengucapkan hormat kepada Bapak Lurah. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, keberadaan pesantren itu insya Allah menjadi keberkahan bagi daerah itu. Keberkahan, walaupun pesantren itu tidak semegah bangunan-bangunan mall yang ada di daerah lain, hotel-hotel di daerah lain, tapi keberadaan anak-anak santri yang menghafal Al-Quran, yang mempertahankan ajaran Nabiullah Muhammad SAW, yakinlah itulah yang membuat daerah kita berkah. Maka kita bersyukur di daerah ini sudah dibangun satu pondok pesantren. Tinggal kita dukung, kita support pemerintah, kemudian masyarakat yang ada di sekitar ini, wali santri, kita bantu para pembina-pembina, para owner pesantren, supaya ini bisa berkembang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman kalian sampai kalian mencintaiku melebihi anak kalian, orang tua kalian, dan seluruh manusia. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Jadi cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah keimanan. Ciri keimanan itu cinta Nabi. Makanya kecintaan kita kepada Nabi itu semakin tinggi, berarti semakin tinggi pula keimanan kita. Dan Nabi sudah memberikan garis, apa itu? Tidak beriman, berarti imannya masih rendah, atau bahkan tidak beriman. Kalau baginda Nabi itu, cinta kita kepada beliau kalah oleh cinta kita kepada keluarga, baik itu anak, orang tua. Kalah cinta kita kepada Nabi, berarti kita belum beriman, kata Nabi. Apalagi cinta kepada orang lain yang tidak ada hubungan keluarga, lebih kita cintai dia. Di situ kan tidak ada istilah cinta kepada istri, cinta kepada suami, kan tidak. Nabi hanya mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Bapaknya dan anaknya. Baru kemudian Nabi perluas, dan seluruh manusia. Kalau kepada anak dan bapak saja kita tidak boleh cinta melebihi cinta kita kepada Nabi, apalagi kepada suami, kepada istri, kepada orang lain. Siapapun yang mencintai Nabi di bawahnya cinta orang-orang tadi, maka dia tidak beriman. Ini kan bagaimana itu? Coba dicek, masing-masing mencek dirinya. Saya cinta saya kepada Nabi itu bagaimana ya? Betulkah saya mencintai beliau melebihi yang lain? Atau itu hanya lipstick saja, pandai bicara saja, tapi bukti tidak ada? Karena betul, ini sangat Nabi tekankan. Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan begini, ya Rasulullah, saya sangat mencintaimu melebihi semuanya kecuali diri saya. Ya wajarlah diri kita ini kan. Kalau kita sakit, anak-anakku sekalian sakit, coba lihat, orang tua Anda itu bayar mahal-mahal supaya Anda bisa sembuh. Orang kaya itu punya uang banyak pun bagaimana? Kalau sudah sakit habis uangnya itu. Berarti dia lebih cinta dirinya dibanding uangnya, kan terbukti. Walaupun kalau dia sakit sehat itu dia habiskan badannya untuk cari uang. Tidak ada waktu istirahat.
tidak ada waktu untuk ibadah, tidak ada waktu untuk zikir kepada Allah. Habis uang, habis usia untuk cari uang. Pas dia sakit, habis uang untuk sehat. Pasti semua orang normal itu mencintai dirinya. Khalifah Umar bilang begitu, saya mencintaimu ya Rasulullah melebihi segalanya kecuali pada diri saya sendiri. Nabi mengatakan, kau belum beriman, wahai Umar. Kau belum beriman. Sampai kamu mencintai saya melebihi dirimu sendiri. Baru Umar koreksi ucapannya, ya Rasulullah, sekarang saya mencintaimu melebihi diri saya sendiri. Allahu Akbar. Kemudian Nabi mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang baru kau beriman wahai Umar. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap peringatan Maulid itu mengoreksi, kita koreksi keimanan kita. Sejauh mana sebenarnya ini kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sekarang Nabi tidak ada, ya kan? Orang kalau cinta itu biasanya kan bawakan hadiah, dikunjungi, ada ancaman datang dia lindungi, dan itu tidak bukan sahabat. Ada yang menjadi tamengnya, ada yang membantunya mengurusi airnya, ada yang membawakannya makanan, bahkan sendalnya ada yang ambilkan, mau berwudu ada yang tuangkan, karena mereka hidup bersama Nabi. Nah sekarang kita tidak. Coba, kita ini tidak ada Nabi di depan kita kan? Bagaimana cinta kita kepada beliau? Apa yang perlu kita lakukan supaya kita ini dibuktikan, terbukti bahwa kita cinta kepada beliau? Tidak ada cara kecuali kita merawat warisannya beliau. Warisan beliau itu agama Islam. Siapapun berjuang habis-habisan untuk merawat warisannya Nabi, berarti dia mencintai Nabi. Ibu Haja tadi habis-habisan uang, saya dengar dari pengelola pesantren, bangun sendiri, biayai sendiri. Ibu kalau melakukan ikhlas karena Allah, ibu bagian dari pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul Nabi tidak pernah bantu beliau secara khusus, tetapi bantu agar supaya warisan beliau terjaga. Ibu adalah pecinta Nabi. Para pembina di pondok tidak ada uang, mewakafkan tenaganya, mewakafkan pikirannya untuk merawat ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau itu ikhlas, Bapak Ibu sekalian adalah pecinta Nabi. Para wali santri ikhlas, anaknya diserahkan ke pesantren. Ada yang bilang masa depannya anak pesantren itu suram. Mau jadi apa nanti anak pesantren kalau keluar itu? Ya kan? Sekarang dunia semakin maju, teknologi maju. Kita ini gaptek, gagal paham, gagal teknologi. Apa yang kita mau banggakan? Tapi ibu bapak mengorbankan, mewakafkan anaknya, masukkan ke pesantren karena ingin supaya anak-anak bapak ibu sekalian memahami warisannya Nabi. Berarti bapak ibu adalah pecinta Nabi. Apalagi anak-anakku sekalian, betul-betul bekerja siang malam tidak pernah henti. Kurang tidurnya, kurang mainnya, makan diatur, dikontrol, disiplin ketat, sehingga menghafal 1 juz, 2 juz, 5 juz, 10 juz, 30 juz. Ikhlas karena Allah. Adik-adikku adalah pecinta Nabi. Rasulullah bersabda, man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di surga. Ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka la ahabbun nasi ilayya. Engkau itu ya Rasulullah orang yang paling saya cintai. Wa inni idza zakartuka la asbiru hatta araka. Kalau saya mengingatmu ya Rasulullah, saya tidak sabar kecuali saya pengen ketemu denganmu. Kalau dulu kan begitu. Masih ada Nabi, pasti ingat Nabi, pengen ketemu, datang cari Nabi, mana baginda Nabi. Sudah ketemu tenang hati. Sekarang kita tidak bisa kan? Tidak sabar pengen ketemu Nabi, tapi tidak ada Nabi. Saya tidak sabar ya Rasulullah ketemu engkau, jadi saya datang ketemu engkau.
Wa inni azkurul maut, wa inni azkuru mauti wa mautak. Saya mengingat matiku ya Rasulullah dan mengingat pula matimu ya Rasulullah. Wa innaka in dakhaltal jannah, kalau kamu masuk surga ya Rasulullah pasti kamu akan tinggi derajat. Sementara saya kalau masuk surga ya Rasulullah mungkin tempatnya jauh dipisah dari engkau, sehingga saya di surga tidak bisa ketemu engkau ya Rasulullah. Sedih lagi saya. Terus apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi SAW, wa may yuti'illaha wa rasulahu, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia nanti di surga ditempatkan bersama para nabi, para orang-orang jujur, para syuhada, para orang-orang saleh, dan itulah tempat teman-teman terbaik mereka di akhirat. Dibacakan kepada dia, alhamdulillah ya Rasulullah, saya senang bukan hanya di dunia saya bisa bersama engkau, tetapi di akhirat saya bisa berdua denganmu ya Rasulullah, karena sangat mencintai baginda Nabi. Apa kuncinya? Wa may yuti'illaha war rasul, taat kepada Allah dan Rasul. Cinta itu taat. Kalau kita hanya cinta-cinta nggak pernah taat, ya bohong. Kalau dulu cinta, ya kita bisa bantu Nabi. Sekarang cinta, bagaimana cara kita membantu Nabi? Tidak ada lagi dulu ya. Berarti taat, kita harus taat. Nah itulah pondok pesantren dibangun supaya anak-anak mengerti mana ajaran Nabi, mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, supaya kita bisa taat. Bagaimana kita mau taat kalau kita bodoh, tidak paham? Akhirnya bodoh-bodoh. Terbalik-balik pahamnya. Yang bukan agama dianggap agama, yang agama dianggap bukan agama. Terbalik-balik. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Semangat, tetapi bodoh, tidak paham. Itulah yang terjadi dengan mayoritas umat Islam. Karena mereka tidak pernah mondok, hanya semangat saja. Akhirnya, ya banyak salah-salahnya. Nah, pondok itu supaya kita mengerti, kita bisa taat betul-betul karena kita paham, sehingga kemudian nanti kita bersama baginda Nabi di surga, buah dari kecintaan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betul tidak kita cinta Nabi? Kalau kita ukur lagi, betul tidak ya? Karena kalau sudah cinta Nabi itu betul-betul kepentingan dia, kepentingan keluarga dia, kepentingan bisnis dia, harta dia itu nomor 2. Nabi nomor 1. Nabi nomor 1. Kita bersalawat, buktikan betul salawatmu dengan cara menomor satukan baginda Nabi. Kalau tidak, belum. Waktu perang Uhud dulu ada seorang wanita juga kok, seorang wanita. Pada saat perang Uhud itu ada sahabiyah. Selesai perang Uhud, balik semua para mujahidin dari medan juang memperjuangkan agama Allah. Waktu itu dia berangkat, suaminya berangkat perang. Kalau tidak salah saudaranya juga berangkat perang. Dia pulang meninggal dunia, syahid dua-duanya. Dikabarkan kepada beliau, ya Rasulullah, ya wahai wanita mulia, bapak saudara tak meninggal dunia. Kemudian suami, kalau tidak salah suaminya juga meninggal dunia. Nah, dia terlihat mukanya sedih, tetapi tidak terlalu, bukan itu yang dia risaukan. Pertanyaannya bukan itu, pertanyaannya adalah bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang menjemput pasukan yang pulang, sebenarnya bukan menjemput suaminya, saudaranya, tetapi yang mau dia jemput itu baginda Nabi. Orang-orang, karena dia bilang ini keluarganya, langsung dia bilang, saudara tak meninggal dunia, suami tak meninggal dunia. Tapi pertanyaan yang keluar dari mulutnya tidak terduga, bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Alhamdulillah baginda Nabi selamat. Saya tidak tenang sampai ketemu beliau. Akhirnya
Dengan susah payah beliau menerobos kerumunan masyarakat muslim, sampailah ke hadapan baginda Nabi. Dia lihat betul Nabi selamat. Langsung dia bilang, ya Rasulullah, kullu syai'in ba'daka jalan. Wahai Rasulullah, apapun musibah yang terjadi setelah engkau selamat, asalkan bukan engkau, itu tidak ada artinya sama sekali. Cinta ya, tidak ada artinya. Beliau berduka, tetapi baginda selamat, beliau ringan semua yang lain itu. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang, baginda Nabi tidak ada. Apapun musibah yang terjadi, asalkan agama ini tetap kokoh, tegak, ringan. Iya, ringan. Ringan. Justru musibah itu adalah ujian saja. Seperti apa sebenarnya keimanan kita? Ya termasuk kami dalam membina pesantren, sudah bagus pesantrennya, sudah megah. Ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah 8 tahun itu sudah luar biasa perkembangannya di mana-mana. Tiba-tiba Allah berikan musibah, habis. 2 murid kami syahid. 2 hari sebelum bulan suci Ramadan, kami ditimpa musibah, 2 orang meninggal dunia. Bingung, tidak tahu bagaimana. Semertaan ini perjuangan. Di dalamnya bukan kemaksiatan, di dalamnya adalah Al-Quran, di dalamnya adalah hadis-hadis Nabi, pejuang-pejuang agama. Asalkan ini masih bisa tegak, musibah itu ringan. Jangan sampai kita kalah. Itu kan physically saja. Ada yang diambil syuhada, itu insya Allah di surga. Jadi alhamdulillah, setelah itu kita bergerak lagi, alhamdulillah. Fisik tergantikan dalam tempo 4 bulan. Kita pindah ke lokasi baru, Allah gantikan semua dengan luar biasa. Gotong royong, muhsinin, donatur dan seterusnya, artinya bisa terbangun. Dan itu kemarin yang dikunjungi oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz tidak sempat berkunjung ke lokasi lama. Lokasi lama itu kami masuk tadi dari luar ini, kami canda di mobil. Alhamdulillah ya, lokasi kita sekarang ini jalannya pendek-pendek aja. Untuk satu mobil itu ya sekitar 70 meter saja. Tapi setelah itu luas. Ini masuk dari luar ke dalam, luar biasa. Ada berapa meter itu? 500 ya? Masuk. Tadi kami harus minder dulu. Ada mobil keluar, kita harus minggir dulu, baru dia lewat. Terus teman kami bilang, Ustaz, ini tidak ada apa-apanya dibanding lokasi kami, lokasi kita yang pertama. Oh iya ya, saya lupa lokasi yang pertama itu. Lokasi kami pertama, Bu, 2 kilo masuk, itu sempitnya begini. Jalannya 2 kilo kurang lebih masuk, sempitnya kurang lebih seperti ini, parahnya juga seperti ini. Kalau banjir tenggelam semua, motor usaha itu habis. Berjuang selama 8 tahun, tapi Allah berencana cantik sekali. Kita dikuatkan, di training, kamu harus hidup dalam lingkungan yang seperti ini dulu. Setelah itu kamu dihabiskan kamu dipindahkan ke lokasi yang baru. Kami sama sekali tidak mengerti apa rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sekarang kami baru paham. Jadi musibah apapun selama agama Allah tegak ringan, jangan goyah. Maka itu kira-kira hikmah paling besar yang perlu kita ambil dalam peristiwa-peristiwa peringatan-peringatan Maulid yang alhamdulillah semua kita pasti mengaku mencintai Nabi SAW, tetapi ada yang cintanya itu tidak bisa dibuktikan. Ada yang cintanya palsu, ya. Ada yang cintanya ya 50% saja. Ada yang lebih rendah lagi, ya. Karena itu hanya ucapan-ucapan saja. Mudah-mudahan kita semua tidak begitu. Kita betul-betul pengen mencintai Nabi SAW, karena tidak ada yang selamat dunia apalagi di akhirat kecuali orang yang mencintai baginda Nabi SAW, betul-betul mencintai. Nah, khusus anak-anakku yang diwisuda hari ini, alhamdulillah Anda berbahagia. Berbahagialah. Kenapa berbahagia? Anda ini bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun bihi ma'as safaratil kiramil barara." Orang-orang yang membaca Quran dan dia hafalkan itu
itu nanti kedudukannya bersama para malaikat yang mulia. Jadi kita ini penghafal Quran, anak-anakku sekalian, misinya berat, tantangannya berat, tetapi pahalanya luar biasa. Anda bukan manusia biasa, disejajarkan dengan para malaikat yang mulia di akhirat. Coba lihat, makanya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, masukkan anak di pesantren itu niatnya harus bersih, jangan duniawi. Kalau duniawi kecil, ya, niatnya akhirat, target akhirat. Saya boleh miskin di dunia, saya boleh susah hidupnya di dunia, tapi saya tidak boleh susah di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik bagimu dibanding dunia. Kita ini udah miskin, tidak punya apa-apa. Ibu alhamdulillah kaya raya. Kita pengen kayak ibu juga, pengen kayak ustaz-ustaz yang kaya-kaya. Tapi Allah sudah mengatur semuanya. Ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau kaya semua susah. Nanti tidak ada yang mau kerja di SPBU-nya ibu. Kaya semua. Ya begitulah kehidupan, ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi di akhirat tidak ada bedanya kaya miskin. Kita bisa menjadi yang terbaik di akhirat kalau kita adalah pejuang-pejuang agama. Anak-anak, putra-putri bukan manusia biasa. Menghafal Quran itu orang-orang istimewa. Bahkan dalam hadis yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa inna lillahi fil ardi ahlina minan nas. Di dunia ini ada keluarganya Allah. Baik, keluarganya Allah. Anda, kita ini hidup di dunia tapi keluarga Allah. Coba, istimewa sekali kan, disandingkan namanya dengan Allah, sama dengan Masjid Baitullah, rumah Allah. Ahlullah, keluarga Allah. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa mereka? Nabi menjawab, ahlul Quran, ahlullahi wa khassati. Mereka adalah ahli-ahli Quran. Mereka itulah orang-orang istimewanya Allah. Istimewa, luar biasa. Di akhirat istimewa, di dunia juga ternyata kita ini istimewa. Makanya tidak usah khawatir ketika kita mengurusi Quran, mengurusi agama Allah, tidak usah khawatir, karena kita ini ngurusin perkara Allah. Maka urusan dunia kita insya Allah akan dimudahkan. Kalau kita pedagang, dimudahkan dagangnya. Kita aparatur negara, dimurahkan urusan aparatnya. Kita petani, dimudahkan pertaniannya. Semuanya mudah. Bagaimana? Keberkahan. Jadi yang paling pokok itu kan keberkahannya. Banyak orang banyak asetnya tapi susah dia, tidak berkah, usah berkelahi, banyak tonjokan, tidak ada keberkahan. Jadi keberkahan yang paling pokok keberkahan. Nah itu semua akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada orang-orang yang istimewa di mata Allah. Dan tidak ada yang istimewa di mata Allah kecuali orang-orang yang mendekatkan dirinya mengurus urusan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi di atasnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Tidak ada lagi khairukum, sebaik-baik kalian. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, para pengurus pondok pesantren Namirah Cenceng Nur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita semua sebagai orang-orang yang betul-betul keluarga Allah, pecinta-pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya kita disatukan di dunia ini, tetapi kemudian kita akan bersatu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian saya secara pribadi, sesuai permintaan dari Bapak Pimpinan tadi, mengijazahkan. Ijazah itu artinya merekomendasikan, memberikan izin, mengijazahkan. Kalau memang pondok pesantren Ahlul Quran, Bapak Ibu sekalian, menganggap ada hal-hal yang baik yang mau dicontoh, silahkan contoh. Mau ambil kurikulumnya, mau diterapkan, silahkan. Sistemnya silahkan. Saya ijazahkan, tafadhal. Dan berkomunikasi dengan kami, insya Allah kami akan layani, tentunya dengan segala keterbatasan yang kami miliki,
karena kami juga manusia punya banyak kekurangan dan kekhilafan. Apa yang baik silahkan Bapak Ibu sekalian ambil. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat Allah itu silahkan diceritakan supaya diambil hikmahnya. Yang penting jangan ada riya, jangan ada takabur, sombong. Kalau ada yang tidak baik saling menasihati. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu saja yang kami inginkan sehingga kami terbuka. Dan satu prinsip kami, selama itu kepentingan agama, kepentingan kemaslahatan umat, silahkan. Tidak ada yang perlu ditutupi. Ya demikian, saya mohon maaf karena sudah panjang lebar apa yang saya sampaikan. Hikmah Maulid sekaligus juga sambutan karena tamu yang dipanggil kemari, dan saya ucapkan selamat kepada wisudawan baik putra maupun putri. Mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi pelanjut perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.